Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut pantau sejumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Puskesmas Waico di Kecamatan Cibal Barat Kamis 15 Juli 2021. Wabu Peri yang didampingi Kapolres Manggarai AKBP Mas Anton Widiodikdo saat berdialog dengan para tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut meminta agar Kepala Puskesmas dan Bidan yang menangani pasien atas nama Oktaviana Hau untuk menjelaskan secara detail peristiwa yang menimpa keluarga bayi tersebut, mulai dari penanganan awal pasien sampai dirujuk ke Rumah Sakit Ben Boy Ruteng. Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Waicodi, Mikael Edward Keluman, menjelaskan isu yang berkembang terkait penelantaran pasien pada tanggal 9 Juli 2021 lalu itu tidaklah benar. Menurutnya, pasien tersebut diantar mobil ambulans milik Puskesmas Waicodi saat dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Ben Boy Ruteng. Penelantaran pasien atas nama Oktaviana Hau Ngabu. Jadi itu tidak benar, karena sebelumnya kami sudah dapat informasi dari bidan di Puskesdes bahwa dia mau rujuk pasien ke Puskesmas. Makanya di Puskesmas juga petugas juga sudah siap semua untuk standby, termasuk supir waktu itu. Kemudian untuk penggunaan ambulans transportasi ini kami menggunakan Perda nomor 3 tahun 2014. Kemudian yang berikutnya, selama dia belum menunjukkan kartu Jamkesmas atau surat keterangan tidak mampu, maka kami tarifnya juga sesuai Perda ini, Perda nomor 3 tahun 2014. Kemudian yang berikutnya, saat mau dirujuk, memang supir saat itu, karena dia sudah tahu mau dirujuk pasiennya, jadi dia pulang makan. Sampai di sana, dia belum sempat masuk di rumahnya karena hujan, ada singgah di tetangga sedikit. Kemudian keluarga ini, ibu bidan di sini minta bantuan ini keluarganya supaya pergi panggil sopir. Sampai di sana mereka gedor rumah, sang sopir memang tidak ada di rumah saat itu karena masih di tetangga karena hujan. Terus karena panik ini keluarganya pasien, akhirnya mereka bawa mobil carry ke sini supaya muat dengan mobil carry itu pasien untuk rujuk ke rumah sakit umum. Tetapi bidannya kami di Puskesmas menolak itu dengan alasan karena di mobil ambulans transport itu sudah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti oksigen. Kemudian kalau untuk anggaran khusus transportasi itu yang menggunakan ini memang tidak dibayar, yang punya kartu Jamkesmas kemudian atau surat keterangan tidak mampu, memang itu tidak dibayar. Tapi kalau dia belum menunjukkan itu, kami tetap tarif sesuai Perda. Kemudian karena saat itu keluarga juga belum menyiapkan uang untuk transportasi, waktu itu kami secara kemanusiaan kami rujuk saja. Bos, itu kemarin pasien itu dia memiliki kartu Jamkesmas atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Itu dia belum punya kartu. Kemudian ini surat keterangan tidak mampu pun tidak punya. Kalau soal regulasinya, surat keterangan tidak mampu itu prosesnya dari mana startnya? Itu mulai dari desa, dari desa baru ke kecamatan. Berarti itu nanti lampiran. Iya. Karena waktu itu bidannya di sini juga, petugas kami juga sudah menyarankan supaya buat urus surat keterangan tidak mampu. Sebelumnya juga saya sudah menginformasikan untuk semua bidan. Jadi ada 5 hari sebelum partus dan 2 hari setelah partus itu mereka sudah cek ke semua ibu hamil yang ada tafsiran mau partus. Jadi 5 hari sebelumnya dia sudah kunjungan rumah. Kemudian yang berikutnya karena masih banyak juga ini ibu-ibu hamil juga kami punya yang masih melahirkan di rumah. Kemudian untuk petugasnya, kalau untuk saya sudah beritahu bahwa kami selalu standby di Puskesmas. Berarti kemarin mobil ambulans Puskesmas Waicodi itu sudah standby sebenarnya. Sudah standby. Bukan berarti karena tidak ada sopirnya, bukan ya? Sopirnya pula hanya untuk makan, pergi makan. Kebetulan waktu itu di Waicodi ini hujan, jadi tidak cepat pulang dia.
Tapi petugas kami juga pergi panggil langsung datang dia. Tidak, kalau mereka sudah siap memang mobil ini, mobil kendaraan umum bakal carry sudah sampai di sini. Nah, tapi sopir juga datang bersamaan. Sempat berdebat waktu itu kakak antara keluarga dengan petugas, karena kami petugas puskesmasnya itu menyarankan harus tetap menggunakan ambulans karena di dalamnya sudah dilengkapi oleh fasilitas kesehatan. Jadi ini mobil pick-up ini dari Podor. Kebetulan sopir ini kami punya juga tinggalnya di Podor. Nah, gitu. Jadi dari sana saja sampai di puskesmas ini. Mereka mau menggunakan itu mobil carry ke rumah sakit, tapi petugas kami tidak mau. Tetap harus menggunakan ambulans. Ibu bidannya, petugas piket waktu itu sudah menginformasikan keluarganya, nanti kalau menggunakan ambulans berarti Bapak harus siap uang 300.000. Nah, tetapi kebetulan saat itu juga mereka belum punya uang. Nah, secara kemanusiaan kami tetap berujuk. Gitu. Kemarin waktu setelah ada berita, baru Bapak Tua datang antar uang dan kami terima karena sesuai perda. Sementara Melania Desita Sukarnisa, bidan yang menangani pasien tersebut, menjelaskan 2 hari sebelum diantar ke Puskesmas Waicodi, ketuban pasien tersebut sudah pecah. Klarifikasi tentang berita yang beredar sekarang tentang pasien yang ditelantarkan oleh petugas. Pertama saya mau klarifikasi soal nama. Kalau nama yang di berita online yang saya baca itu Maria Oktaviani Havu, tapi sebenarnya namanya Oktaviani Havu, bukan, tidak ada Marianya. Terus umurnya 21 tahun, bukan 23 tahun. Saya sebagai bidan puskesmas kemarin saya juga ikut pas persalinannya. Pasien pertamanya dia ini 2 hari di rumah, ketuban sudah merembes. Karena keadaan pasien sudah melemah, jadinya dibawa oleh keluarga, bawa ke bidan pustu di Pustu Wecodi. Habis itu dari Pustu Wecodi, dari bidan Wecodi diarahkan ke sini. Terus sampai di sini kami berapa orang yang terima. Bidan dari desa sudah memberitahu kalau ada pasien yang mau datang ke puskesmas, jadi kami bersiap sekaligus dengan sopir. Kejadiannya Jumat tanggal 9 bulan 7 2021 ini. Terus kami tunggu sampai jam 12:30. Dari 12:30 lewat belum juga ada tanda-tanda kalau misalnya pasiennya mau ke sini. Jadi kami teman-teman piket juga pulang untuk makan sekaligus dengan ini sopir ambulansnya. Yang sopir ambulansnya ada waktu itu. Jam 12:55 pasiennya datang. Pasien datang tiba di puskesmas, kami terima. Habis itu kami lakukan tensi, ukur suhu, ukur nadi. Waktu itu semuanya baik. Pertama denyut jantungnya. Denyut jantung yang pertama itu pas kami terima 180 kali per menit. Habis itu letak kepala di bawah, pembukaan sudah lengkap. Setelah itu jam 13:15 ibu sudah merasakan ada dorongan untuk meneran atau rasa mau BAB atau mau melahirkan. Jadi kami anjurkan ibu untuk posisi yang baik untuk meneran. Kami juga anjurkan keluarganya untuk membantu ibu pada saat itu berada di samping ibu. Kami lakukan sekali lagi jam 13:30 karena belum ada tanda-tanda. Dari jam 13:15 nih kami sudah pimpin ibu untuk meneran karena belum ada tanda-tanda untuk bayinya keluar. Jam 13:30 kami coba DJJ lagi. DJJ-nya sudah berkurang jadi 100 kali per menit karena normalnya dari 120 sampai 160. Itu normal untuk DJJ bayinya. Terus karena sudah menurun dia punya denyut jantung, jadi kami sarankan untuk di keluarga bilang untuk rujuk karena pasien ini pasien gawat janin. Terus kami panggil suaminya untuk konsultasi. Bapak, kami bilang Bapak, ini pasiennya harus dirujuk dengan indikasi dia punya bayi sudah melemah. Denyut jantungnya 100 kali per menit. Sebenarnya dia punya normalnya dari 120 sampai 160. Itu pada pukul berapa itu? Pukul 13:30. Nah, karena dari 13:15 kami sudah mulai pimpin persalinan. Terus suaminya jawab, ibu saya ini
tidak bisa ambil keputusan sendiri. Saya tanya keluarga dulu, terus dia konsultasi dengan keluarganya, lama. Habis sudah konsultasi begitu, datang dia punya bapak atau mertua dari ini, bapak mertua dari pasiennya kami. Terus kami kasih tahu juga, bapak ini menantunya tidak bisa di sini melahirkannya karena dia punya denyut jantung bayinya sudah berkurang. Habis itu datang dengan dia punya dia punya ketuban sudah tidak ada tadi. Habis itu bapaknya bilang, ibu, kami kami pikir. Pertama memang mereka menolak begitu. Kami pikir dulu. Untuk dirujuk. Iya, kami pikir dulu. Belum siap. Kami dulu. Habis itu jam 14 dari 13.30 jam 14 jam 2 kami DJJ lagi, denyut jantungnya sudah turun jadi 94 kali per menit. 94 kali per menit. Terus kami kasih tahu lagi harus dirujuk. Terus memang pada saat itu hujan lebat di luar. Terus bapak itu keluarganya bilang gini, ibu coy kah, bagaimana sudah masalah ini hujan di luar. Kami bilang gini, bapak bagaimana, kami minta tolong bapak panggil sopir ambulans di sana karena pasiennya memang harus dirujuk. Habis itu minta kepada keluarga pasien minta tolong, sopir ambulans, minta tolong karena kami kami tidak ada sinyal ya. Iya, tidak ada sinyal sama kami semuanya kan perempuan semua waktu itu. Terus ibunya dalam keadaan pembukaan lengkap. Jadi kami tidak mungkin kasih tinggal Sudah pasien. pukul berapa itu? Pukul jam 2.14, pukul 14. Habis itu keluarganya pergi ke sana. Sampai di sana mereka pulang, habis itu mereka bilang, ibu kami tidak ketemu dengan sopir ambulans. Terus kami bilang gini, om tolong pergi sampai kalau bisa pergi lihat lagi karena ibu sama bayinya butuh pertolongan. Habis itu mereka pergi lagi. Habis itu berkata, ibu masalah hujan ini di luar. Gitu, hujan di luar. Setelah pulang dari sana itu sekalian yang pulang keduanya itu sekalian mereka bawa dengan autocarry. Sudah 2 kali mereka ke sana tidak dapat, jadi mereka pulang dengan bawa autocarry tanpa pengetahuan bidan yang jaga. Begitu. Terus karena lihat autocarry lagi nih, ibu kami pakai autocarry di luar. Itu jam berapa mereka rujukan ke Ruteng? Kami rujuknya jam 17.15. Itu kondisi bayinya pada saat itu, pada saat dirujuk? Pada rujuk sudah kondisi bayinya sudah melemah, denyut jantungnya jadi 81 kali per menit. Karena sudah keluar karena begini mobil carry-nya datang ke sini, jadi kan ada perdebatan antara kami dengan keluarga pasien toh, karena mereka bilang gini ibu kami sudah siapkan mobil, bagaimana kami sudah terlanjur bilang auto carry. Kalau gini, om ini pasien tidak bisa dirujuk menggunakan carry karena ibu dan janinnya ini perlu auto ambulans karena di ambulans ada oksigen. Karena dia punya, dengan indikan kami rujuk nih dengan indikasi gawat janin, dia punya denyut jantung bayi ini 81 kali per menit, jadi tidak bisa pakai auto carry karena di auto carry tidak ada oksigen. Berita online yang mengatakan kalau pada saat merujuk kepala bayi sudah menggantung, itu tidak benar. Kalau misalnya kepala bayi menggantung berarti bisa dilahirkan di sini.